Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik akan menjelaskan penafsiran ayat yang pertama dari surat Al-Hujurat ayat 13. Kata syu'ub dalam surat ini merupakan bentuk jamak dari kata syab yang memiliki dua makna, yakni berpisah dan bersatu. Ahli bahasa juga mempertentangkan artinya. Ada yang berkata kaum yang artinya kaum, sedangkan kabilah berasal dari kata itu sendiri yang artinya berpisah. Al-Qurtubi memahami kata sya'ab kata sya'ab di sini artinya seperti pemuka kabilah, seperti Rabi'ah, Mudar, Aus, dan Khazraj. Dinamakan demikian karena mereka bersatu. Al-Jauhari, Ibnu Abbas, dan Mujahid menafsirkan kata syu'ub berbeda-beda, dan masih banyak lagi penafsiran kata syu'ub yang diuraikan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Yang kedua, At-Taubah ayat 119. Abu Qasim Jamaksyari dalam karya tafsirnya menjelaskan makna, sedangkan mengenai penafsiran lainnya tidak dijelaskan. Adapun maksud al-shadiqin, orang-orang yang benar dalam agama Allah secara niat, perkataan, dan perbuatan. Selain itu disebutkan pula as-sidqu terbentuk dari sifat ketulusan dan ketabahan. Adapun makna as-shadiqin didefinisikan sebagai orang-orang yang menepati janji, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Yang ketiga ada Ali Imran ayat 118. Dalam ayat ini terkandung jelas larangan keras untuk bersimpati dan memihak orang-orang kafir. Di dalam ayat ini ada kata bitonah, yang dimaksud dengan bitonah dalam ayat ini adalah orang-orang dekat yang mengetahui segala rahasia. Bitonah diambil dari kata batun yang merupakan kebalikan dari jahir, yang berarti nampak atau jelas, sedangkan Imam Bukhari mengartikan bitona adalah orang-orang yang sering bertemu karena suatu keakraban. Yang ketiga, Al-Kafirun ayat 4-6. Al-Tabari mengemukakan pendapatnya berdasarkan penguasaan terhadap ilmu bahasa Arab. Inti dari kata untukmu agamamu dan untukku agamaku adalah Nabi SAW dan umatnya akan memegang keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayatnya. Begitupun sebaliknya, Nabi tidak akan mencampur adukan di antara kedua keyakinan itu. Setelah itu ada munasabah dan korelasi ayat. Yang pertama, munasabah atau korelasi ayat dari surat Al-Hujurat ayat 13. Munasabah dan korelasinya ada pada surat Al-Mursalat ayat 20 dan 21, yang artinya bukankah kami telah menciptakan kamu dari air yang hina. Air yang hina yang dimaksud di sini adalah air mani. Kemudian kami letakkan dia di dalam tempat yang kokoh atau rahim. Firman di atas menjelaskan atau menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Maka dari itu tidak pantas seseorang manusia menyombongkan dirinya, sedangkan pada surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal. Surat At-Taubah yang kedua, surat At-Taubah ayat 119 mempunyai korelasi dengan dua ayat sebelumnya, yaitu At-Taubah 117 dan 18. Ketiga ayat ini menggambarkan bagaimana lapangnya pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang benar-benar menyesali dan bertaubat akan perbuatan buruk atau tercelanya. Yang ketiga, munasabah atau korelasi ayat dari surat Ali Imran ayat 118. Ayat ini berkorelasi dengan surat Az-Zukhruf ayat 67. Pada surat Ali Imran ayat 118 dijelaskan tentang pentingnya suatu pergaulan dengan melihat kaidah-kaidah syara yang ada, sebab hubungan yang terjalin nantinya akan membawa dampak baik dan buruk dalam suatu proses pergaulan. Hal yang paling utama dalam hal ini adalah keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hablum minallah dan
hablum minan nas haruslah seimbang akan menghasilkan keharmonisan dalam membangun muamalah. Berikut adalah terjemahan dari Az-Zukhruf ayat 67. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Jadi maksudnya relasinya bahwa kita harus berteman dengan orang yang seiman. Yang terakhir korelasi atau munasabah dari surat Al-Kafirun ayat 4 sampai 6. Surat ini memiliki ayat, sebenarnya Al-Kafirun semuanya sih. Surat ini memiliki ayat yang saling berhubungan. 4 sama 6 ini sebenarnya dari 1 sampai 6 ini sebenarnya saling berhubungan satu sama lain, yang menegaskan bahwa keyakinan dari suatu agama itu tidak boleh dicampur adukan dengan keyakinan agama lain. Cukup beribadah dan meyakini agama yang dianut tanpa mencampurkannya dengan keyakinan agama lain. Yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Maulana Yusuf. Terima kasih.